bersama saya Chandra Capibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster dari era multiverse. Namanya adalah Dog Clock Shock, dimana dia itu seperti pengatur waktu, pengatur jam. Nah itu lihat, eranya masih terbaru multiverse ya. Jadi untuk kalian yang menonton video saya ini bulan 1 2025 atau waktu masih di era viral ya, ini masih worth it dipakai di push trophy. Kenapa? Saya sarankan untuk push trophy itu memakai 3 era yang terbaru. Contoh, sekarang eranya viral season 4. Jadi untuk era viral itu masih sangat worth it ya dipakai. Setelah itu sebelum era viral ada era historia dan era multiverse. Nah 3 era itu adalah era terbaru dan itu masih tergolong dengan speed yang tinggi. Nah untuk skill-skillnya yang tak pakai seperti biasa, yang ada bintang-bintangnya. Nah ini bisa dilihat, dia adalah support bertipe controller yang berelemen magic dan juga tanah. Dia bisa memberikan efek cooldown aktivasi yang mengaktifkan cooldown skill musuh, dan juga memberikan efek time stop yang memiliki efek antisipasi untuk trade-nya juga. Nah, untuk eranya masih tergolong baru. Ini masih berjalan sekitar 1 tahun 1 bulanan, kalau nggak 1 tahun 2 bulan ya. Ini era multiverse. Jadi untuk elemennya adalah elemen tanah dan juga elemen magic, dimana elemen ini akan lemah terhadap elemen kegelapan dan juga elemen natur ya, seperti itu. Kalau ada attacker musuh yang memakai 2 elemen itu, maka tidak saya sarankan memakai Dog Clock Shock, karena nanti sekali pukul oleh attacker musuh dia akan langsung tewas ataupun bisa dibilang wassalam, innalillahi ya, karena memang darahnya support itu tipis. Nah kita akan bahas untuk skill-skillnya apakah bagus ya. Langsung ke trade dulu. Untuk yang pertama, dia memiliki trade hardened, yaitu dia memiliki peluang 20% waktu Dog Clock Shock ini dipukul oleh musuh. Dia akan memiliki peluang 20% waktu dipukul bisa meleset, atau di dalam gamenya tulisannya adalah miss ya. Kalau miss berarti nggak ada kerusakan yang masuk. Efek-efek skill seperti torture, debuff ataupun kontrol juga nggak masuk ya, karena memang meleset ya. Kalau keadaan seperti itu berarti kalian lagi beruntung, 20% nya lagi aktif. Jika tidak aktif ya berarti masuk ya. Hardened ini lumayan bagus karena ini ada 3 urutan. Yang pertama memang hardened untuk yang terbawah. Untuk yang kedua ada namanya Taug. Taug itu memiliki peluang 35%. 15% lebih banyak dari hardened peluangnya. Nah, untuk yang paling tinggi namanya adalah Bulwark, dimana Bulwark itu memiliki peluang 50% dari 100%. Jadi 50-50, sedang ya. Itu sering sekali nanti monster musuh akan meleset. Dan juga ada pesaing untuk trade seperti ini. Nah, untuk pesaing hardened ini ada yang namanya trade demons, dimana demons itu dia mempunyai peluang 25%, lebih 5% ya berarti. Dan juga demons memiliki kebal dari 2 tortur, yaitu burning dan juga ignite ya, berarti lebih bagus demons. Kalau untuk Bulwark itu peluang 50%, itu juga punya pesaing trade-nya, namanya adalah super demons, dimana peluangnya sama 50% juga ya, dan juga memiliki kebal dari burning dan juga ignite. Nah itu lebih bagus. Jadi untuk urutan tertinggi namanya adalah Bulwark sama super demons untuk trade seperti ini. Nah untuk trade seperti ini kombonya seperti skill yang bisa memberikan efek blind, minor blind, memberikan daze ataupun sunburn ataupun sunstorm yang bisa memberikan peluang tambahan sebesar 15%, 25% ataupun 50%. Jadi itu nanti di total efek-efek negatif ke musuh. Jika totalnya sekitar 40% ditambah dengan hardened 20%, berarti kita punya peluang 60%. Jadi musuhnya akan bakal sering sekali kalau mukul kita itu meleset. Nah itu gunanya combo trade seperti ini ya, seperti itu. Nanti bakal jengkel sekali musuhnya, kok dipukul nggak bisa miss terus, ngerepotin sekali. Nah udah ngabisin stamina karena mukul pakai stamina ya. Untuk level 110 sampai 126 atau teman-teman pro player bilangnya adalah R1 sampai R2 ya, rank 1 sampai rank 2, bintang 1 sampai bintang 2. Nah, seperti itu. Dia memiliki trait kebal dari stun ya. Untuk yang belum tahu kebal dari stun, maka dia tidak bisa diberikan efek stun. Kalau dikasih efek freeze Bang bisa. Possession, corruption, fear, baby reservasi bisa semuanya kecuali stun. Nah, itu saja. Sama mega stun karena dia memang kebal dari itu ya.
Ini lumayan karena di atasnya masih ada trait seperti ini, yaitu namanya Moontain. Dimana Moontain itu akan kebal dari stun dan juga kebal dari freeze, dan juga mega stun dan mega freeze. Nah, itu trait di atasnya stun. Dan yang urutan tertinggi adalah trait seperti kebal kontrol, yaitu kebal dari semua efek kontrol, stun, freeze, VR, baby reservasi, dan semua versi mega. Ya, seperti itu yang terbaik. Kalau untuk R3 rank 3 level 130 sampai level maksimal, dia memiliki antisipasi, di mana antisipasi ini, ya ini di awal game dia memberikan efek trait antisipasi untuk dirinya sendiri. Jika ada musuh yang memiliki skill seperti mendapatkan ekstra giliran, maka dia akan merebut ekstra gilirannya. Nah, seperti itu. Jadi bisa bisa membedakan antara antisipasi dan juga shock. Kalau shock itu memblokir, nggak dibolehin musuhnya pakai skill yang ekstra giliran. Nah, kalau antisipasi itu malah direbut, boleh tapi malah direbut. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang terbagus menurut saya antisipasi daripada shock. Nah, kita akan bahas untuk skill ultimate-nya. Brutal Nostalgia, special skill ataupun ultimate skill. Dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Setelah itu di disable trait. Jadi untuk musuh yang punya seperti evasion, time stop, regenerasi darah, double damage, triple damage, boost damage, SC boost damage, pokoknya yang warna hijau di bawah bar stamina musuh itu akan dihilangkan, ya, dihilangkan. Setelah dihilangkan, maka akan diberikan efek trait disabled, yaitu traitnya seperti ini akan dimatikan selama 3 giliran. Jadi selama 3 giliran musuhnya nggak punya trait sama sekali, nggak punya tameng sama sekali, ya, seperti itu. Ini bagus kombonya. Setelah itu diberikan efek mega time stop dan juga curse. Untuk yang curse ini dia memberikan kerusakan sebesar 10% di giliran pertama musuhnya. Setelah itu giliran selanjutnya monster musuhnya akan terkena kerusakan 20%. Nah, seperti itu ya. 20%. Setelah itu habis, ya. Nah, kalau untuk mega time stop ini monster musuh akan kalah dalam 2 giliran. Ya. Monster musuh akan kalah dalam 2 giliran. Jadi selama 2 giliran musuhnya nggak bisa ambil. Akan kalah gitu aja. Nah, lumpuh ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau untuk time stop ini di waktu yang terkena monster musuh terkena time stop, kalian bisa mukul musuhnya sepuas mungkin, ya, untuk membalikkan keadaan jika memang sebelumnya kalah. Kalau menang ya dilanjutin. Nah, seperti itu. Ini bagus ya. Contoh punya evasion dihilangin dulu itu biar masuk. Kalau evasion itu kan kebal dari pukulan, kebal dari apapun ya, itu ngerepotin, makanya dihilangin dulu, setelah itu baru diberikan efek-efek. Dan ini spesial skillnya tanpa kerusakan sama sekali, ya. Sebentar saya lihat untuk event bounty-nya. Saya review ini karena memang sekalian nunggu ini ya, ada yang lebih tinggi dari saya apa enggak. Enggak ada, biarin aja dulu. Nah, gimana tadi? Dog Clock Shock. Aduh, Masterpad, sorry. Dog Clock Shock. Untuk relik yang pas untuk Dog Clock Shock adalah Mug Staff. Kenapa saya sarankan Mug Staff? Jika Dog Clock Shock ini salah satu rekan timnya ada yang staminanya di bawah 50%, maka semua rekan tim akan diberikan pengecasan ulang atau pengisian ulang sebesar 54% stamina. Bisa dipakai 3 kali. Ya, seperti itu. Jadi bagus. Nah, dan juga setelah Dog Clock Shock mendapatkan giliran ataupun memberikan kerusakan ke musuh, dan semua musuhnya akan diberikan efek Nightmare. Nah, itu buat tortur tambahan, dimana Nightmare itu memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan, dan juga menghilangkan 10% dari total stamina musuh, semua musuh, ya. Bagus ya. Jadi untuk Nightmare ini selama 4 giliran bisa dipakai 2 kali. Dia memberikan tortur tambahan dan juga pengecasan ulang, pengisian ulang stamina, ya, sesuai dengan role-nya dia, karena support, ya, support itu membantu. Nah, untuk relik yang kedua tak sarankan memakai Torvak Mask, ya, ini Torvak Mask. Jadi setelah dia siapa ya, si Dog Clock Shock, salah satu rekan timnya staminanya ada 50% lagi, dia juga bisa memberikan stamina tambahan 54. Itu bisa dipakai 2 kali. Hanya saja kalau untuk ini untuk rekan tim kita yang darahnya staminanya
di bawah 50%. Kalau yang tadi kan pengecasannya itu untuk semua rekan tim. Kalau ini untuk satu tim saja. Satu rekan tim saja, nggak semuanya ya, seperti itu bedanya. Dan bagusnya ini bisa memberikan efek tortur tambahan lagi. Jika Deadlock Shock memberikan kerusakan ke semua musuh dan darah semua musuhnya di atas 50%, maka memberikan efek tortur tambahan berupa curse ya, berupa curse. Nah, seperti itu. Jadi sekali pukul bisa memberikan efek 2 tambahan tortur dari reliknya, yaitu curse dan juga yang satu tadi nightmare. Itu bagus ya, 2 tortur. Sekarang adalah combo-combo yang mematikan ya, memang seperti ini, memberikan tortur yang banyak biar musuhnya mati perlahan, membunuh tanpa menyentuh itu. Nah, kalau untuk rune ini tak sarankan memakai 3 biji penambahan kecepatan untuk diri sendiri seperti ini. Tak sarankan level 7 saja ataupun level sampai level 10, 7, 8, 9, 10. Nah, itu yang terbaik untuk Deadlock Shock ya. Tidak saya sarankan untuk level 10 ke atas dipakai di Deadlock Shock. Kenapa? Ya karena memang level 10 ke atas itu lebih bagus dipakai di Ancestor saja, lebih worth it ya. Bang, kalau rune-nya mau tak mutate, itu pakainya apa ya, mungkin dipakai level 7 semuanya seperti ini tadi kan. Kalau di mutate pakai yang paling atas karena dia support darahnya tipis ya, jadi butuh penambahan darah biar lebih tebal. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita akan coba saja di mana, di Dengwon, sekalian diuji coba untuk skillnya masih mantap tidak. Nah, seperti ini, masuk ke sini. Deadlock Shock elemennya apa tadi, magic ya. Kita akan coba sandingin sama Ancestor, speednya bisa kalian lihat nanti. Elemen magic. Bentuknya gitu amat ya, matanya itu loh kayak cacat, kasihan ya. Saya restart dulu agar sampai ke Deadlock Shock karena eranya multiverse jadi lumayan lama. Speednya tapi masih di atas 10.000 harusnya. Nah, bisa kalian lihat 12.000 masih terbilang bagus karena memang masih eranya masih 3 yang terbaru. Skill 1, dia memberikan kerusakan kecil berelemen magic. Untuk kerusakannya ini urutan pertama, jadi ada 5 urutan kerusakan. Yang pertama adalah low, ini dari terkecil dulu, low, moderate, heavy, massive, dan insane. Jadi ini yang paling kecil urutan pertama, berelemen magic untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya cooldownnya akan diaktifkan untuk skillnya. Contoh, skill 1 dia kan cooldownnya 2, jadi semua musuhnya nanti akan diaktifkan cooldownnya ini. Jadi kalau semuanya seperti ini diaktifkan, jadi musuhnya nggak bisa pakai skill sama sekali, hanya bisa recharge ataupun pengisian stamina. Nah, itu ya, ini bagus. Kenapa tak sarankan pakai rune kecepatan semuanya ya, karena memang dia biar bisa pakai skill 1 untuk semua musuh, biar musuhnya ngecas ulang semuanya darahnya, staminanya ya, biar nggak ngambil giliran atau mukul rekan tim kita. Dan juga setelah mukul pakai skill 1 ini reliknya nanti aktif karena kerusakannya kecil kan, darah musuhnya pasti di atas 50%. Jadi dia nanti memberikan efek tortur tambahan berupa nightmare dan juga curse untuk semua musuh. Itu mantap, kombonya mantap ya. Stamina 48, cooldownnya 2, Something Sadness. Nah, skill kedua, To Carry On, stamina 33, cooldownnya cuma 1. Irit sekali. Dia memberikan efek evasion dan antisipasi untuk dirinya sendiri. Setelah itu memberikan efek True Vision untuk semua rekan tim. Untuk antisipasi ini dia sama seperti Trade, hanya saja kalau antisipasinya dari Trade sudah habis, maka bisa diaktifkan kembali pakai skill. Nah, seperti itu. Untuk evasion ini dia akan kebal dari pukulan, apapun pukulan dan efek-efeknya ya. Evasion itu kebal dari pukulan dan kebal dari efek, semua efek selama 1 giliran ya, seperti itu. Nah, kalau untuk skill ketiga, Trapped in the Past ya, Trapped in the Past ini stamina 36, cooldownnya 1. Irit lagi. Dia memberikan kerusakan urutan kedua berelemen magic, pesulap, untuk 1 musuh saja. Setelah itu musuhnya akan diberikan efek time stop, dimana time stop itu musuhnya akan kalah dalam 1 giliran. Jadi selama 1 giliran musuhnya nggak ambil giliran, berhenti, jangan ambil giliran. Nah, kayak gitu, itu contohnya. Skill keempat, dia memberikan urutan pertama kerusakan yang kecil sekali berelemen kegelapan ya, bukan kegelapan, berelemen tanah. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek curse dan juga efek quicksand. Nah, untuk yang belum tahu, quicksand ini dia memberikan kerusakan 15% berelemen tanah
Nah itu ya. Nah, untuk efek-efek skillnya ataupun desainnya ya seperti ini. Kayak gini, nyakar tapi nggak nyakar, memberikan cahaya entah apa itu. Ya kurang lebihnya seperti ini untuk Jok Lock Shock. Buat yang mau direviewkan monster, silahkan kalian komen ataupun memberikan kritik dan saran silahkan. Untuk yang mau nyari member ataupun nyari guild ataupun ya bahas-bahas game, silahkan saya join live saya setiap hari ya, habis isya ataupun habis maghrib, nggak tahu pokoknya sekitar itu sampai capek ya, karena sekarang ada event bounty jadi saya lembur sedikit buat nungguin si bounty-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan semoga panjang umur selalu, berkah selalu, yang dicita-citakan semoga terkabul ya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya pamit undur diri. Chandra Cavibut, Monster Legends Indonesia.